Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Sultan Mahmud Riyad Shah, atau Sultan Mahmud Shah III, adalah seorang sultan yang sangat dihormati di Johor, Pahang, Riau, Lingga. Sultan Mahmud Riyad Shah lahir di Istana Kesultanan Riau, tanggal 24 Maret tahun 1756. Ayahnya juga adalah seorang Sultan Johor ke-13, yang bernama Abdul Jalil Muazzam Shah, dan ibunya adalah Tengku Putih binti Daeng Celak. Sultan Mahmud Riyad Shah adalah anak bungsu, dan sejak berusia 2 tahun ia telah diangkat menjadi sultan, menggantikan ayahnya yang telah wafat. Ketika memimpin menjadi sultan, Sultan Mahmud Riyad Shah memiliki 4 orang yang dipertuan muda, atau disingkat YDM. Keempat orang tersebut adalah YDM Daeng Kemboja, YDM Raja Hasif Fisabilillah, YDM Raja Ali, dan YDM Raja Jafar. Ia memerintah dari tahun 1770 sampai tahun 1811. Sultan Mahmud Riyad Shah terkenal dengan kegigihannya dalam melawan Belanda. Beliau melawan Belanda dengan strateginya yaitu perang secara gerilya di laut, sehingga kedaulatan Sultan Mahmud Riyad Shah diakui oleh Belanda sebagai penguasa terbesar di Kesultanan Lingga, Riau, Johor, Pahang. Pada tanggal 13 Mei tahun 1787, pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah menyusup ke selatan terusan Riau melalui Penyengat dan Senggarang. Saat malam tiba, seluruh pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah mulai terlihat dari benteng kecil di bukit. Kemudian pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah maju dari arah gunung merapat ke pencalang atau kapal besar yang mengangkut barang dagangan, sehingga terjadi pertempuran. Akibat dari peperangan itu banyak pasukan Belanda yang melarikan diri. Bahkan, seorang residen Belanda di Tanjung Pinang, yang bernama David Rude, ikut melarikan diri ke Malaka. Setelah Belanda mengetahui bahwa armadanya dibuat tidak berdaya, lalu Belanda kembali menyerang Tanjung Pinang dengan angkatan perangnya. Belanda mengirim kapal Utrecht, dan 6 buah kapal perang, yang lebih banyak di bawah pimpinan Peter Jacob van Braam. Namun sekali lagi, Belanda harus pulang dengan tangan kosong. Karena Belanda tidak menemui Sultan beserta rakyatnya di pusat kesultanan di Pulau Bintan. Namun pada akhirnya pada tanggal 10 November tahun 1784, Sultan Mahmud Riyad Shah sepakat menandatangani perjanjian dengan VOC. Dan isi dari perjanjian tersebut adalah: 1. Pelabuhan Riau menjadi milik Belanda. 2. Monopoli Bugis di atas kantor YMD harus berakhir. 3. Larangan untuk orang Bugis memegang jabatan di pemerintahan Johor. Sultan Mahmud Riyad Shah sudah tahu bahwa rencana Belanda untuk kembali menyerang, oleh karena itu Sultan memindahkan pusat kesultanan ke Daeng, Lingga. Sultan membawa rakyatnya dengan 200 perahu ke Lingga, ada yang ke Pahang, Bulang, Trengganu, Kalimantan dan kawasan lain di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Riyad Shah. Strategi ini dijalankan oleh Sultan Mahmud Riyad Shah, untuk mengantisipasi jika satu kawasan diserang, maka tentara dan rakyat dari kawasan lain akan membantu menyerbu musuh secara bersama. Dengan berpindahnya Sultan Mahmud Riyad Shah ke Lingga, ini menjadi faktor penghalang besar bagi perdagangan Belanda di Selat Malaka, sehingga kejayaan Belanda di Malaka lambat laun kembali runtuh. Kemudian pada bulan Juni tahun 1785, Belanda kembali ke Hulu Riau, dan itu menimbulkan amarah Sultan Mahmud Riyad Shah. Ia pun mengambil strategi menyusun kekuatan dengan Raja Tempasuk, dan Raja Ismail asal Johor, untuk melawan Belanda. Dan pertempuran pun dimulai pada tanggal 13 Mei tahun 1787. Dan pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah pun melakukan perang secara gerilya. Sultan Mahmud Shah ketiga dikenal sebagai pejuang yang pantang menyerah melawan penjajah Belanda. Ia bahkan satu-satunya pejuang yang punya kemampuan bertempur dan bergerilya di laut. Sosoknya sangat disegani dan ditakuti dalam pertempuran di laut. Bahkan, dalam sebuah pertempuran melawan Belanda pada tahun 1784, pasukan kerajaan Riau Lingga yang dipimpin panglimanya Raja Haji Fisabilillah berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda. Dalam peristiwa itu, sekitar 800 tentara VOC Belanda tewas. Ini merupakan pertempuran bersejarah kerajaan Riau Lingga. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 1784.
Tanggal itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Tanjung Pinang, karena pertempuran tersebut berada di wilayah sekitar perairan Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Pada tahun 1795, Inggris mengakui kedaulatan penuh Sultan Mahmud Riyad Shah. Pengakuan itu akhirnya diikuti oleh Belanda. Sultan Mahmud Riyad Shah wafat di Daiklingga, tanggal 12 Januari tahun 1812. Jenazahnya kemudian dimakamkan di belakang Masjid Sultan, Daiklingga, dan hingga kini masih ramai diziarahi masyarakat hingga para tokoh ternama. Untuk menghargai jasa-jasanya, Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Mahmud Riyad Shah. Upacara pemberian gelar tersebut dilakukan di Istana Negara pada tanggal 9 November tahun 2017, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 115/TK tahun 2017. Demikian, sedikit ulasan tentang sejarah pahlawan Indonesia, semoga bermanfaat dan menambah semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.